dan pengalaman itu yang menjadikan kita bisa disebut profesional gitu ya. Dan tentunya untuk menjadi profesional itu membutuhkan waktu. Jadi tidak ada eh, sebutan profesional itu eh, hanya melalui proses yang instan. Gitu ya, untuk menjadi profesional itu membutuhkan waktu, konsistensi, dan tentunya harus kerja keras. Tidak ada jalan pintas menuju keunggulan. Dan saya harapkan tentunya setiap kegagalan merupakan itu proses pembelajaran. Dan setiap tantangan tentunya ini harus kita jadikan sebagai batu loncatan. Nah, eh, barang siapa yang bersungguh-sungguh tentunya dalam menapaki proses gitu ya, tentunya lambat laun akan menuai hasil gitu ya. Nah, hasilnya itu tidak bisa dibeli secara instan. Nah, dan yang terakhir sebagai penutup saya sampaikan bahwa profesi itu bukan hanya sekedar urusan keahlian, tapi juga di dalamnya ada karakter dan integritas yang harus teruji oleh waktu. Baik, mungkin pada kesempatan pagi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sesi selanjutnya kita bisa sharing knowledge saja ya. Mungkin saya teman-teman ada yang ingin didiskusikan, disilakan. Eh, baik, saya akhiri materi dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, Ibu Nilam, terima kasih. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi yang telah disampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Eh, Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Silahkan jika ada pertanyaan mungkin. Baik. Oh, ada yang raise hand. Silahkan. Eh, Ibu Sasa Senjapuri. Oke. Ya, Iya. terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Nilam. Waalaikumsalam. Ibu di sini, mungkin saya dari pemaparan Ibu tadi kan cukup menarik dan sangat jelas gitu ya. Saya mungkin perlu tips dan triknya dong, Bu, untuk konsistensi, terus kemudian profesional tadi kan kata Ibu menumbuhkan waktu, membutuhkan banyak waktu. Bagaimana sih, Bu, konsistensi kita, mumpung kita masih baru begitu, untuk menjaga konsistensi kita supaya kita menjadi profesional dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin kurang lebih begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini langsung saya respon saja ya, Ya, Ibu baik. Moderator. Ya, Ya, oke. silahkan. Iya, baik. Salam kenal dengan Mbak Sasa Senja. Namanya bagus sekali. Kalau boleh tahu jabatan fungsionalnya apa, Mbak Sasa? Guru, Bu. Guru di Oh, guru. madrasah aliyah. Ya. Guru. Baik ya. Apalagi sekarang dan tentunya jabatan fungsional yang memang mayoritas ada di Kementerian Agama itu guru ya. Ini menjadi target kita dalam melakukan pengembangan kompetensi. Jadi mungkin teman-teman tadi ada pertanyaan terkait konsistensi. Yang pertama tentunya teman-teman harus punya semangat dulu. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa mindsetnya harus kita ubah gitu ya. Untuk mencapai profesional, tentu kita harus punya semangat dulu. Semangat untuk terus mengembangkan diri. Kita harus punya semangat untuk terus melakukan peningkatan kapasitas diri. Nah, Mbak Sasha ini kan sebagai seorang guru gitu ya, ahli pertama. Tentunya eh, diharapkan ini termasuk juga untuk jabatan fungsional yang lain gitu ya. Jadi memang sekarang ini selain wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi itu juga menjadi bagian terpenting untuk karir kita gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bosan dan yang terpenting jangan pernah merasa nyaman di zona saat berada di zona nyaman gitu aja ya. Jadi untuk terus melakukan pengembangan diri tentunya teman-teman semua, adik-adik semua, jangan sampai terlena di zona nyaman. Itu aja sih. Kuncinya itu aja. Jadi
supaya terus bergerak, supaya terus melakukan pengembangan diri, ya intinya harus ada semangat dari diri sendiri. Kalau nggak ada semangat, ya sudah selesai gitu. Begitu, Mbak Sasa? Sudah Iya, Bu. cukup? Ya, Oke, terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Mungkin peserta lain, oke, lanjut Pak Galuh Pranowo. Silahkan Pak Galuh, bisa Oke, langsung mohon izin Ibu. dijawab. Ya. Nama saya Galuh Pranowo, untuk jabatan saya sebagai penghulu ahli pertama Ibu. Izin Penghulu. bertanya Ibu, ini mungkin karena ada beberapa pengalaman di pekerjaan di instansi-instansi sebelumnya, itu misalnya kita Mohon maaf mendapat, sebelumnya Pak Galuh dari instansi mana? Kota mana? Belum disebutkan. oh kalau sekarang dari Purwokerto Ibu, Kementerian Oh, Agama Banyumas. Oke. Sebelumnya kan saya pernah bekerja di tempat lain ya Ibu, sebelum masuk Kementerian Agama. Nah, misalnya kita itu mendapatkan tugas dari atasannya kita, tapi itu tuh melanggar peraturan atau mungkin nggak kode etik dan sebagainya, itu sikap kita sebagai bawahan bagaimana Ibu? Terima kasih. Itu saja Ibu. Oke. Oh, iya. Baik, Pak Galuh, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini secara faktual, ini pasti hal-hal seperti ini tidak mungkin kita hindari ya. Pasti semua level akan menghadapi hal-hal seperti ini. Yang terpenting adalah kita dalam merespon merespon dari tugas pimpinan yang kita harus tanamkan adalah etika birokrasi, gitu ya. Jadi ketika memang jika sesuatu hal itu yang menurut hati nurani kita itu tidak sesuai dan secara faktanya malah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, eh, silahkan disampaikan dengan cara baik-baik. Itu ya, yang terpenting sih itu. Saya meyakini kok sebenarnya pimpinan itu melakukan hal itu banyak kemungkinan karena memang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan atau memang pura-pura tidak tahu. Nah, oleh sebab itu eh, alangkah baiknya kita beranggapan mungkin pimpinan memang tidak mengetahui kalau itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyampaikan dengan cara yang baik, itu ya, menolak secara halus atau kita tentunya di sepanjang perjalanan kan kita juga punya mentor yang lain. Nah, itu bisa nanti konsultasi dengan mentor. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu atau bertindak, teman-teman saya harapkan punya banyak second opinion gitu ya. Jadi sampaikan juga dengan cara yang baik. Tuh, itu sih. Baik Ibu, terima ya. kasih. Begitu Mas Galuh, sudah cukup? Ya, mungkin ada yang lain. Bapak Ibu silahkan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ini Bu Nilam ini luar biasa sibuk. Ini kita berkesempatan untuk diskusi, ini kesempatan yang luar biasa. Silahkan, masih ada. Oh, masih ada. Irgi Sena Fajar Lukerti, wah, MTSN Kulon Progo. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Saya Irgi, saya sebagai peranata komputer di MTSN 5 Kulon Progo, Bu. Oh, Jadi yang mau saya kan itu tadi kan dijelaskan tentang mindset bekerja di Kementerian Agama ya. Untuk yang pertama ada yang level 1 dan ada yang atas level 1. Mungkin saya sebutnya di sini next level ya. Nah, untuk bisa dikasih tips dan trik nggak Bu untuk yang supaya kita menjadi next level ini? Gitu sih Bu. Ya, terima kasih. oke, baik, terima kasih. Wah, ini jabatannya ini nih yang di apa namanya diharapkan di banyak satker ini peranata komputer nih. Saya di tempat saya malah juga di pusat tidak mendapat ini nih formasi peranata komputer. Gitu ya. Iya. Baik, untuk menjadi next level gitu ya, semuanya memang berproses. Saya meyakini, saya pun mengalami. Jadi saya masuk Kementerian Agama dulu ikut rekrutmen juga hanya karena awalnya coba-coba gitu.
Nah, sampai akhirnya ketika sudah masuk ke dalamnya, ya bukan niat coba-coba lagi dong. Ya kita sudah masuk menjadi keluarga. Nah, kita harus bagaimana sih seharusnya ketika kita sudah menjadi bagian dalam satu keluarga, masa iya kita mau membiarkan keluarga itu hancur? Kan nggak mungkin. Kalau saya sih proses eh, perubahan mindset menjadi next level itu yang saya lalui seperti itu. Karena saya juga mengalami masuk, saya cuma coba-coba, apalagi saya backgroundnya kan umum ya, tidak dari universitas eh, agama gitu ya. Saya merasa juga apakah saya mampu dengan basic pendidikan saya yang sarjana ekonomi, kok masuknya di Kementerian Agama. Dan di perjalanan karir pun ya banyak lah yang pikiran-pikiran, oh kamu kan bukan dari basic agama. Ya banyaklah hal-hal yang bisa menurunkan semangat gitu ya. Tapi ya seiring perjalanan waktu kita jangan jangan yang saya sampaikan tadi. Jadi segala hambatan, segala tantangan itu jangan langsung kita masukkan di dalam hati itu. Tapi kita jadikan pelajaran, kita jadikan sebagai batu loncatan. Sampai akhirnya kita tidak lagi berpikir hanya untuk urusan pribadi gitu, hanya untuk menunaikan supaya setiap bulan kita punya penghasilan yang ibaratnya aman gitu ya. Karena kan dianggap ASN ini pekerjaan dengan kesejahteraan yang paling aman gitu ya. Karena untuk ibaratnya untuk memberhentikan ASN, PNS itu aja, memberhentikan PNS prosesnya sulit gitu. Prosesnya sulit dan berbelit-belit. Nah, oleh sebab itu mindset itulah yang harus kita jaga terus dari yang levelnya satu, kita harus ke next level bisa sampai level 5 karena level 2 itu juga hanya memikirkan jabatan dan faktanya di lapangan juga ada bekerja hanya untuk memikirkan mendapatkan saya dapat kira-kira dapat di jabatan apa ya. Nah, itu. Jadi segala sesuatu yang masih ego pribadi saya menurut pandangan saya itu berarti dia masih di level yang paling dasar sebagai ASN. Nah, seperti itu sih untuk next level ya tentunya kita harus menjadikan tantangan hambatan itu menjadi pelajaran. Ya, yang selanjutnya kita jangan sampai berhenti ketika sudah menjadi ibaratnya background pendidikannya peranata komputer, pasti sudah mempunyai basic atau skill ya yang terkait komputer mah itu secara basic tidak bisa dipungkiri ya. Nah, tapi kan seiring dengan waktu tentunya pimpinan berharap kan seorang peranata komputer eh, harapannya bisa sampai membangun sebuah sistem. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang harus bisa kita jawab. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Udah banyak gambaran. Iya, begitu Pak Fajar atau Mas Sena ini. Nah, Ya. ini Dirgi, Bu, kan kan. juga untuk peranata komputer ya, berarti kan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan dari Pusbangkom kami nih, Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Nah, saya pesan-pesannya untuk teman-teman yang JF selain JF keagamaan atau JF pendidikan dan keagamaan itu banyak-banyak mencari tahu pelatihan-pelatihan wajib gitu ya, misalnya kayak peranata komputer. Untuk nanti setelah C-nya hilang itu harus ikut pelatihan apa, karena setiap JF itu berbeda-beda. Nah, tentunya teman-teman jangan lupa untuk banyak-banyak membaca terkait dengan peraturan Kementerian Pan-RB. Karena masing-masing jabatan fungsional itu kan berbeda-beda ya aturannya. Dan pelatihan-pelatihan yang wajib itu termasuk peranata komputer ini menjadi bagian dari tanggung jawab Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Jadi kami dalam setahun itu untuk beberapa fungsional itu menyelenggarakan pelatihan. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini jangan lupa untuk terus melakukan komunikasi, harus jadi ASN yang aktif gitu ya, mencari tahu pelatihan-pelatihan atau bisa ikut pelatihan di mana ya kan banyak ya kalau peranata komputer instansi pembinanya tentu berbeda dengan yang arsiparis. Nah, harus banyak
dan kalau bisa aktif di pokjanya masing-masing. Ya, itu aja sih. Ya, begitu. Mungkin satu lagi pertanyaan ya, Bu Nilam. Silahkan, Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi. Bu, boleh bertanya? Iya, silahkan. Pak Oke, Putra Dimantara, betul? ya Bu, Ya, terima silahkan. kasih Bu Ima. Mohon maaf karena sinyalnya jelek, saya mau matikan layar nih Bu. Saya mau bertanya, kalau Bu Nilam sebagai seorang ASN yang baru berkarir dari nol seperti kita yang CPNS ini, apa kira-kira strategi yang akan Bu Nilam lakukan untuk menjadi ASN yang profesionalitas dan selalu mengupgrade diri, Bu? Biar kami bisa kira-kira, oh seperti itu yang akan kami lakukan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Eh, jadi kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau saya kan backgroundnya ekonomi, saya kuliah akuntansi. Ini saya juga pernah berkaca gitu ya. Sebagai seorang, pasti ini saya rasa teman-teman juga yang sudah duduk gitu ya, kadang-kadang ada pikiran gini, saya kan sarjana, kok saya mengerjakan ini, saya kan mungkin peranata komputer, tapi kok disuruhnya benerin printer. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang itulah yang saya sebut itu masih ego gitu ya. Dulu saya juga berpikir kok saya sarjana saya disuruh jadi tukang fotokopi ya. Nah, tapi ternyata dari sekedar ini pengalaman pribadi ya, dari pekerjaan hal-hal kecil, dari hal-hal kecil, misalnya kita diminta fotokopi. Nah, saya di situ juga jadi berpikir, apa sih yang saya fotokopi? Apa sih yang saya ketik ini? Nah, disitulah sumber belajar kita. Jadi, teman-teman juga tidak boleh menutup diri. Jangan hanya karena misalnya bertugas cuma menjaga PJJ, mungkin yang di BDK, CPNS BDK. Jangan berpikir itu seperti pekerjaan yang tidak ada artinya. Nah, jadikanlah pekerjaan apapun sebagai sumber belajar. Kalau saya sih prinsipnya dulu seperti itu. Gitu ya, jadi ketika masuk, saya harus memposisikan apapun yang ditugasi pimpinan itu sebagai sumber belajar kita gitu ya. Jadi sumber belajar itu kan tidak hanya melalui pelatihan gitu ya, tidak melalui hanya workshop, webinar itu. Itu kan sekarang juga arahnya juga sudah bergeser kan. Jadi sumber belajar itu banyak di lingkungan kita sehari-hari itu jadi sumber belajar. Itu ya yang perlu dicamkan teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa karirnya melesat cepat. Ya, itu ya, Ya, mudah-mudahan. Bu, ya. Oke, sepertinya cukup, Bu Nilam. Untuk pertanyaannya sudah cukup ya? Oke, ya. Demikian Bapak Ibu materi dan diskusi kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Nilam Nur Azizah SEMSI selaku narasumber atas materi yang penuh insight ini dan membuka wawasan kami. Pemaparan yang disampaikan hari ini tentunya mampu memberikan perspektif baru serta pemahaman yang mendalam bagi kita semua. Semoga segala ilmu, wawasan, dan nilai-nilai yang telah disampaikan dapat memperkuat komitmen kita sebagai ASN untuk melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan profesional. Terima kasih dan sekaligus apresiasi juga atas partisipasi aktif seluruh peserta. Teruslah berproses karena Anda adalah bagian dari wajah baru ASN Indonesia yang akan membawa perubahan positif. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan menyesuaikan bagi yang non-Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nilam dan Bu Ima. Ya, saya selaku pemandu sesi materi pagi ini, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sukses kasih, selalu Bu ya Ibu. untuk semuanya. Terima Sampai ketemu jika ada pelatihan klasikal di Jakarta. Iya, tentunya kita menanti nih Bu, berjumpa lagi dengan Bu Nilam. Ya, terima kasih Bu Nilam, Terima sehat kasih, selalu. Ya, sehat selalu. Izin, Lev. iya, silahkan Ibu.